Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septa Arani, NPM 210-331. Saya dari Prodi PGMI kelas B semester 5. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi tentang optik, di mana materi optik ini kita akan bahas 3 sub bahasan. Yang pertama yaitu sifat cahaya, yang kedua lensa cembung dan cekung, dan yang ketiga mata. Yang pertama adalah cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik kasat mata dengan panjang gelombang 380 sampai 750 nm serta tidak butuh medium sebagai media rambat. Nah, sifat-sifat cahaya itu ada 8. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat mengalami interferensi. Yang kelima, cahaya dapat dibiaskan pembiasan. Yang keenam, cahaya dapat mengalami penguraian. Yang ketujuh, cahaya dapat mengalami difraksi. Dan yang kedelapan, cahaya dapat mengalami polarisasi. Sifat yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Terjadi jika cahaya melewati satu medium perantara. Contohnya, ketika kita menyalakan senter dan mengarahkan cahaya senter ke depan. Sifat yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Contohnya, senter yang diarahkan ke cermin yang letaknya di bawah sinar matahari. Sifat yang ketiga yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya, saat kita melihat ke jendela dengan kaca yang bening, cahaya akan tetap masuk. Sifat yang keempat yaitu cahaya dapat mengalami interferensi. Interferensi adalah penggabungan dari dua gelombang ataupun lebih. Sifat yang kelima yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah proses pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Sifat yang keenam yaitu cahaya dapat mengalami penguraian. Penguraian cahaya atau dispersi cahaya terjadi secara alami. Contohnya, ketika terjadi pelangi. Sifat yang ketujuh yaitu cahaya dapat mengalami difraksi. Pada bidang sempit, cahaya mengalami pelenturan gelombang karena melewati celah sempit. Sifat yang terakhir yaitu cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar cahaya sehingga cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah getarnya. Pokok bahasan yang kedua yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung adalah lensa yang memiliki lensa positif. Akibatnya, lensa yang terkena sinar dapat mengumpul atau konvergen. Lensa cekung adalah lensa yang bermuatan negatif, sehingga sinar dapat menyebar atau konvergen. Nah, sinar istimewa pada lensa cembung ada 3, yaitu yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama atau akan dibiaskan melalui titik fokus F. Yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus pasif F akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat optik O akan diteruskan atau tidak dibiaskan. Selanjutnya ada 3 jenis sinar istimewa pada lensa cekung, yaitu yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus F. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus pasif F2 akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui pusat lensa O akan diteruskan. Pokok bahasan yang terakhir yaitu mata. Mata adalah organ sensorik utama yang memberi reaksi pada cahaya dan mengirimkan informasi visual ke otak. Mata tidak berbentuk bola yang sempurna.
namun terdiri dari dua bagian utama yang menyatu. Jenis-jenis penyakit mata. Yang pertama iritasi mata, yang kedua presbiopi, yang ketiga katarak, yang keempat glaukoma, dan yang kelima konjungtivitas. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kita pelajari pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.